Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna? Alhamdulillah inna bil khair. Ya, hari ini kita akan belajar tentang fikih dengan materi pembunuhan. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa ya, agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, doa bisa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad. wa ala ali sayyidina Muhammad. Radina billahi rabba. Radina billahi rabba Wa bil islami dina. wa bil islami dina Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka. Allahumma ilman nafqahu bihi awamiraka Wa nawahiyaka. wa nawahiyaka Warzuqna fahman na'lamu bihi. warzuqna fahman na'lamu bihi Kaifa nunajika ya arhamar rahimin. kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyina. Allahumma rzuqna fahman nabiyyina Wa hifzul mursalina. wa hifzul mursalina Wa ilhamal malaikatil muqarrabina. wa ilhamal malaikatil muqarrabina Birahmatika ya arhamar rahimin. birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahmi. Allahumma akrimna binuril fahmi Wa ahrijna minaz zulumatil wahmi. wa akhrijna minaz zulumatil wahmi Waftah lana abwaaba rahmatika. waftah lana abwaaba rahmatika Wansyur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Amin. Materi pembunuhan ini yang akan Ustazah jelaskan itu ada 4 kategori. Yang pertama, pengertian pembunuhan. Yang kedua, macam-macam pembunuhan. Yang ketiga, dasar hukum larangan pembunuhan. Yang keempat, hikmah larangan membunuh. Selanjutnya, nah, inilah pengertian pembunuhan ya. Apa itu pembunuhan? Pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang atau tindakan menghilangkan nyawa seseorang ya. Sedangkan secara istilah pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang baik dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja, baik dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Artinya melenyapkan nyawa seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja dengan menggunakan alat mematikan ataupun tidak mematikan ya. Selanjutnya macam-macam pembunuhan. Di sini ada berapa macam-macam pembunuhan? Tiga. Ada 3. Yang pertama yaitu pembunuhan sengaja. Yang kedua pembunuhan seperti sengaja. Yang ketiga pembunuhan tidak sengaja atau tersalah. Nah, bagaimana pengertiannya? Yang pertama, pembunuhan sengaja atau dalam bahasa Arab disebut qatlul amdi ya. Pembunuhan sengaja itu artinya pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat
yang mematikan, baik yang melukai atau memberatkan. Jadi pembunuhan sengaja ini memang dia sengaja untuk membunuh ya, karena ada beberapa alasan tertentu dari si pembunuh ya. Selanjutnya, pembunuhan seperti sengaja atau dalam bahasa Arab disebut qatlu syibhil amdi ya. Artinya adalah menghilangkan nyawa seseorang tanpa ada niat ya. Kalau tadi di pembunuhan sengaja itu ada niat ya. Ini tanpa ada niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan atau tidak lazim dipakai membunuh, namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang ya. Selanjutnya, pembunuhan tidak sengaja atau qatlul khata dalam bahasa Arab. Itu pengertiannya yaitu perbuatan seseorang tanpa bermaksud melakukan kejahatan, namun karena salah sasaran menyebabkan kematian seseorang. Jadi ini perbuatan pembunuhan tidak disengaja ini adalah dia tidak ada niatan untuk melakukan pembunuhan atau tidak ada niatan untuk melakukan kejahatan, namun perbuatan dia menyebabkan kematian seseorang ya. Nah, selanjutnya dasar hukum larangan membunuh itu ada di surat Al-Isra ayat 33. Bagaimana bunyinya? Wala taqtulun nafsa allati haramallahu illa bil haq wa man qutila madluman faqad ja'alna liwalihi sultana fala yusrif fil qatli innahu kana mansura. Dalam hadis juga dijelaskan bagaimana bunyi hadisnya ini. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana bunyinya? Idza iltaqa al-muslimani bisayfaihima fal qatilu wal maqtulu fin nar. Jadi hadis ini dijadikan hadis dan surat Al-Qur'an ini dijadikan dasar hukum dalam larangan membunuh. Yang terakhir, hukuman bagi pelaku pembunuhan. Yang pertama, konsekuensi untuk pembunuh itu ada hukumannya ya. Setiap perbuatan itu ada hukuman. Yang pertama, pembunuhan sengaja itu hukumannya kisos ya. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja hukumannya dia mughaladzah. Yang ketiga, pembunuhan tidak disengaja itu hukumannya dia mukhaffafah. Paham? Paham. Nah, sekarang hukuman bagi pembunuhan secara berkelompok atau al-qatlu jama'ah ala wahid. Jadi, ini adalah macam pembunuhan selanjutnya. Bagaimana jika pembunuhannya itu tidak hanya dilakukan oleh satu orang, tapi beramai-ramai dan sudah direncanakan? Apa hukumannya? Hukumannya itu adalah kisos ya, nyawa harus dibayar dengan nyawa. Nah, selanjutnya hikmah larangan membunuh. Jadi hikmah larangan membunuh itu dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 93 dan di hadis Nabi, hadis riwayat Ad-Daruqutni ya. Yang pertama An-Nisa bunyinya wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adalahu adzaban 'azima. Hadisnya berbunyi bagaimana? An Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-amdu quwadun illa an ya'fuwa waliyul maktul ya. Jadi pembunuhan sengaja adalah hukumannya apa? Kisos, kecuali jika wali korban memaafkan. Jadi ini sudah diatur dalam Al-Quran dan hadis tentang pembunuhan, hikmahnya dan juga hukumannya apa itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Ingin bertanya. Ya, boleh silakan. Apa yang dimaksud dengan kisos? Ya, Afwan, apa perbedaan antara diat mughaladzah dan diat mukhaffaf? ya, pertanyaan yang pertama yaitu tentang kisos ya. Pembunuhan sengaja itu hukumannya adalah kisos. Apa sih itu kisos? Nanti ada penjelasan juga, cuman sekarang sudah jawab. Kisos itu adalah pembalasan yang sama untuk pelaku ya. Jadi apabila pelaku itu melakukan pembunuhan dan menghilangkan nyawa, berarti dia juga harus dibalas dengan nyawa.
artinya pelaku juga harus dibunuh ya. Kalau pelaku itu hanya memotong tangannya yang kanan, berarti pelakunya juga harus dipotong tangan kanannya hukumannya ya. Kalau misalkan dia melakukan tindak kejahatan memotong kaki kiri, berarti pelaku juga harus dipotong kaki kirinya ya. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu tentang diyat mughaladah dan diyat mukhafafah ya. Diyat ini artinya adalah denda dengan harus membayar 100 ekor unta. Nah, apa perbedaannya? Dua-duanya harus membayar 100 ekor unta. Namun bedanya nanti di sifat untanya ya, terus berapa umur untanya. Nah, itu perbedaannya di diyat mughaladah dan diyat mukhafafah. Juga kapan waktu membayarnya, itu juga perbedaan antara diyat mughaladah dan diyat mukhafafah. Ya, kita sudah selesai menjelaskan dan kalian juga sudah bertanya, sudah paham semua? Sudah. Sekarang kita akan berdiskusi ya tentang pembunuhan. Pembunuhannya tadi ada 3 ya. Jadi kalian Ustazah bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama membahas tentang pembunuhan sengaja, yang kelompok kedua seperti sengaja, kelompok ketiga tidak sengaja atau tersalah ya. Jadi kalian berdiskusi, berikan satu contoh tentang masing-masing pembunuhan tersebut ya. Seperti sengaja itu tabrak lari, rampok gitu. kan pesawat yang bisa Kita dari kelompok 2 ingin memberikan contoh pembunuhan seperti sengaja. Contohnya pembunuhan tabrak lari. Oh ya. Jadi ada peristiwa tabrak lari yang dikarenakan keadaan sekitar atau keadaan kendaraan yang mengakibatkan kecelakaan, dan itu membuat pelaku shock terhadap apa yang terjadi terhadapnya. Nah, jadi dia shock melihat korban sehingga dia mempunyai motif untuk kabur, sehingga membuat orang lain beranggapan terjadinya pembunuhan seperti sengaja. Terima kasih. Jadi kami dari kelompok 3 akan memberikan contoh dari pembunuhan tidak sengaja atau tersalah. Contohnya, peristiwa siswa di sekolah yang sedang bercanda sambil berlarian yang tidak sengaja hingga jatuh dari tangga, dan korban mengidap penyakit serangan jantung sehingga yang membuat korban tersebut meninggal dunia. Sudah, terima kasih. Ya, dari penjelasan kelompok 3 tadi bahwa pembunuhan pembunuhan apa tadi? Tidak disengaja. Itu dia contohnya apa tadi? Ada beberapa siswa yang bercanda menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Jadi itu benar kalau itu pembunuhan tidak disengaja karena dia tidak menggunakan alat yang bisa membunuh ya. Nah, diskusinya sampai di sini. Selanjutnya kita akan mengadakan evaluasi pembelajaran. Jadi sampai di mana kita sudah selesai belajar, sampai di mana pemahaman kalian, Ustazah akan memberikan kalian soal ya, dijawab dengan benar. Sudah selesai? Sudah. Dikumpulkan kertasnya di ketua kelas, boleh. Silakan. Ya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan materi pembunuhan ya. Untuk pelajaran fikih, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.